Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo dulur penggemar pecinta bola voli Korea, khususnya penggemar bola voli putri Korea ya, para penggemar Red Spark dan juga yang lainnya. Pagi ini semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang menjalankan aktivitasnya pagi hari ini hari Kamis ya, tanggal 16 Januari 2025. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran sampai dengan nanti sore ya. Amin. Hari ini ada pertandingan big match juga antara iPapers melawan Pink Spider ya. Sang pemuncak klasemen sementara saat ini sedang terseok-seok ya. Saat ini sedang gundah gulana ya. Sang pelatih dari Italia yaitu Marcelo Abbondanza ya. Akhir-akhir ini Pink Spider sangat sulit untuk meraih kemenangan walaupun dengan mendatangkan pemain asing baru yaitu Marta Matejko ya. Sebenarnya pemain ini sangat bagus. Baru 2 kali bertanding, chemistry-nya sudah dapat ya untuk pertandingan-pertandingan kemarin. Dan iPaper sendiri saat ini sedang on fire ya. Ini terus ingin membuat sebuah rekor sejarah klub ya. Semenjak didirikan inilah kemenangan-kemenangan yang terbesar, 8 kali kemenangan. Tim ini masih bisa dibilang begitu, masih sangat muda, berdiri tahun 2021, baru 1, 2, 3, baru 4 tahun main. iPapers ini umurnya baru 4 tahun, masih iik banget ya. Tetapi tahun ini adalah tahun kebangkitan iPapers, bisa menjadi kuda hitam bagi tim-tim besar seperti Red Spark, Pink Spider, dan juga Hyundai, dan juga IBK Altos pernah merasakan kekalahan dari tim ini. Ya, bahkan Red Spark walaupun menang, tetapi sangat sulit untuk menghadapi tim yang dikapteni oleh Park Jung Ah ini ya. Apalagi dengan pemain asing barunya yaitu Taylor Fricona yang saat ini sudah mulai menunjukkan kualitas pemain asing ya. Dan iPaper sendiri terus ingin mencatatkan sejarah kemenangan terbesar, sudah 8 kali. Biasanya 3 tahun ke belakang ya, tim ini menjadi bulan-bulanan tim lain ya, selalu menjadi dasar klasemen sementara. Sekarang dibalik, dasar klasemen sementara adalah GS Caltech ya. GS Caltech yang dihuni oleh pemain-pemain muda dan ditinggalkan oleh Kang Sowi yang menyeberang ke Expressway Highpass, sepertinya sedikit oleng ya, hanya mengandalkan oleh seorang Giselle Silva. Nah, yang kita bahas pagi ini ini nih Giselle Silva dan juga GS Caltech ya, bukan Pink Spider maupun iPapers ya. GS Caltech ya, kita tahu GS Caltech di separuh musim pertama atau 3 putaran, putaran 1, putaran kedua, putaran ketiga hanya meraih 1 kemenangan dan 14 kali kekalahan beruntun ya. Itu yang membuat GS Caltech saat ini terjerembab di posisi ke-7. GS Caltech mendapatkan kekuatan penuh di paruh musim kedua ini, artinya setelah jeda kemarin, setelah liburan Natal dan Tahun Baru, dan Giselle Silva juga sudah mulai menunjukkan kekuatannya setelah liburan ya. GS Caltech mengalami performa yang sangat buruk di paruh musim pertama ya. Artinya 3 putaran di pertama sangat-sangat buruk, hanya mengalami hanya memperoleh 1 kemenangan dan 14 kali kekalahan beruntun. Hanya memenangkan 1 pertandingan setelah mengalahkan iPapers waktu itu ya. Dan game keempat di pertandingan keempat di putaran pertama, mereka mengalami GS Caltech ini mengalami 14 kekalahan berturut-turut, hanya ada 3 pertandingan yang sampai dengan 5 set men. Jadi di paruh pertama itu GS Caltech hanya mengalami 3 kali yang sampai dengan pertandingannya itu 5 set men. Semuanya itu di bawah itu kalah terus ya, tidak mendapatkan poin artinya. Kalau kalah 3-1, 3-0 artinya kan kalah. Sementara yang hanya mendapatkan poin cuman 3 pertandingan ya sampai dengan 5 set. Ini berbeda atau berbanding terbalik di putaran keempat, artinya di paruh musim kedua setelah liburan Nataru ya. Di pertandingan pertama kemarin, GS Caltech langsung bangkit mengalahkan sang pemuncak klasemen sementara yaitu Pink Spider yang saat ini sedang goyah ya. Dan di game terakhir sayangnya kalah juga dari musuh bebuyutannya GS Caltech yaitu Red Spark ya kemarin. Walaupun Red Spark bisa mengalahkan GS Caltech, tapi kemarin kita acungi jempol, kita angkat topi untuk GS Caltech saat melawan Red Spark. Pertandingannya luar biasa. Seharusnya memang
hampir saja GS Caltech bisa memenangkan pertandingannya kalau tidak ada Megawati di Red Spark. Mungkin ya Red Spark akan kalah kalau tidak ada Mbak Mega. Beruntung sekali Mbak Mega menjadi ikon Red Spark sendiri. Dan itu terjadi pada tanggal 15 Januari kemarin, men ya. Dan pertandingan tandang kemarin melawan Express Y High Pass yang belum lama ya, kemarin ya. Kalah tipis juga oleh pasukannya Kang Sowi. Ini ya tim-tim yang jadi catatan, men, setelah liburan Nataru ya, tim-tim ke bawah, tim posisi ke 5, 6, 7 ini benar-benar berubah. Mereka bangkit. Jadi jeda pertandingan All Star atau pertandingan liburan kemarin ya, tidak ada pertandingan, itu semuanya berbenah. GS Caltech mendatangkan pemain timnas Vietnam, middle blocker si Tui ya, Tran Tui, dan luar biasa pemain ini pertahannya sangat bagus. Artinya di paruh musim ini kekuatan GS Caltech sudah mulai terlihat ya. Ini sebenarnya terlambat untuk mendatangkan pemain ini. Kenapa nggak dari dulu gitu loh ya, dari awal gitu. GS Caltech akhirnya bangkit di putaran paruh musim kedua ini, walaupun 2 kali kalah, tetapi perlawanannya ini, men, sudah menunjukkan tim ini sudah mulai berbenah. Artinya ada kans untuk meraih poin sampai dengan putaran ke-6 nanti ya. Jadi tidak boleh dianggap remeh. GS Caltech sudah mulai bangkit menjadi ancaman tim-tim besar seperti Pink Spider, Red Spark, dan juga Hyundai Hellstead. Ini terutama iPapers ya, iPapers, High Pass juga menjadi tim-tim yang akan merepotkan di sisa putaran keempat, 5, dan 6 ya. Untuk Liga Voli Putri Korea harus waspada. Red Spark khususnya ya, ingin mencetak sejarah baru di kemenangan ke-11 kali ya, besok hari Sabtu. Setelah liburan Nataru kemarin ya, kondisi Gisela Silva ini memang sangat luar biasa ya, sangat tajam ya. Saat ini ibaratnya monster pemain ini ya, selalu mencetak poin di atas 30, di atas 40. Bahkan Silva ini tercatat di catatan saya ini ya, mencetak 151 poin hanya 3 pertandingan, men. 3 pertandingan 151 poin. Artinya setiap pertandingan dia bisa mencetak 50 poin ya. Ini luar biasa. Di pertandingan di round keempat khususnya ya, dia mencetak 51 poin saat melawan Pink Spider dan 49 poin saat melawan Red Spark, dan kemarin melawan High Pass kembali lagi mencetak 51 poin. Ini benar-benar luar biasa. Ini monster, men. Ini bisa saja nanti kalau seandainya Silva konsisten sampai di putaran ke-6 bisa menjadi top skor ya, menggeser Victoria Dancak. Sayangnya GS Caltech ini hanya mengandalkan seorang Gisela Silva. Tidak ada artinya sama sekali. Silva bermain bagus, bermain tajam, mencetak poin banyak, tetapi tidak didukung dengan pemain-pemain lokal, pemain-pemain lain. Ya, di depan hanya mengandalkan Silva dan juga middle blocker baru si Tui ya, dan tidak ada pemain yang lain yang bisa diandalkan outside hitternya ataupun defense-nya. Sekarang defense-nya sudah lumayan bagus, tetapi tetap kalah ya, men ya. Kurang beruntung GS Caltech ini ya. Mohon sabar sedikit ya GS Caltech ini. Meskipun tingkat serangannya lebih dari 50%-nya si Silva ini, tingkat keberhasilan serangan 3 pertandingan melebihi 50% ya. Saat melawan High Pass kemarin bahkan mencapai tercatat 56,98%. Ini benar-benar luar biasa. Bisa dibilang monster ini si Silva ini. Selalu spike kerasnya dari posisi kanan itu selalu berhasil. Bahkan servis dari Silva ini juga cukup berbahaya ya. Bahkan lawan bisa tak berdaya untuk menghadapi Gisela Silva ini. Gisela Silva sendiri memimpin GS Caltech atau menjadi tulang punggung GS Caltech saat ini ya, menjadi tumpuan pemain-pemain lain, ibaratnya menggendong tim GS Caltech ini si Gisela Silva ini, dengan menunjukkan keterampilan yang luar biasa, skill yang luar biasa. Dia tahu tetapi tidak bisa berhenti ya. Penampilannya sangat luar biasa sehingga sulit dipercaya bahwa pemain ini kelahiran 100 lagi, kelahiran 1991, men ya. Dan saat ini berusia 30 tahun, tetapi usia tidak menunjukkan kekuatannya saat ini. Ibaratnya
usia adalah angka, hanya sebuah angka. Jadi Gisela Silva ini terlihat masih usia 25 tahun ya, dan pernah mengalami cedera lutut yang parah, tetapi saat ini sudah pulih normal 100%, bahkan bisa menjadi ancaman untuk top skor dan juga untuk tim-tim besar lainnya. Sebenarnya yang membuat Gisela Silva ini sedikit frustasi, men. Ini pemain bagus tapi tidak tidak mendapatkan support dan dukungan oleh pemain-pemain lokal. Jadi pemain-pemain GS Caltech ini harus bisa melihat untuk kedepannya pemain-pemain lokal yang lain tidak mensupport untuk Gisela Silva ya. Meski begitu, pemain dalam negeri, artinya pemain lokal, sangat dibutuhkan untuk mensupport, mendukung Gisela Silva ini untuk mengarungi sisa putaran keempat, kelima, dan keenam untuk mengangkat posisi GS Caltech saat ini yang di posisi ke-7 ya men ya. Dan mungkin itu saja pembahasan tentang GS Caltech dan juga Gisela Silva. Dan jangan lupa nanti sore ada pertandingan big match antara iPapers melawan Pink Spider. Semoga Pink Spider kalah lagi men, sehingga puncak klasemen sementara terhenti sampai di situ sebelum Red Spark menyamai poin Hyundai maupun Pink Spider. Kita berharap Red Spark tahun ini bisa meraih juara, minimal masuk playoff dulu untuk 3 tim ini ya, Pink Spider, Red Spark, dan juga Hyundai Hellstate. Dan nanti di final insya Allah Red Spark bisa mengalahkan mereka berdua dan menjadi juara tahun ini. Oke guys, itu saja berita terupdate dari Headsets Mega. Tunggu berita terupdate selanjutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.